Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu perhatikan di samping. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian dengan pelan-pelan ya. Sehingga harapan kami Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran? Masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 212. Namun di surah Al-Baqarah ayat 212 ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian dengan pelan-pelan ya. Sehingga harapan kami Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar mengaji Al-Qur'an dari zuyyina sampai amanu. Nah, dari sini sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nantinya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan, sebelah sini, sebelah kanan. Nah, kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Sebelah kiri berarti sebelah sini. Nah, yang pertama di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya bertasydid, kemudian di belakang huruf ya, mana huruf yang di belakang huruf ya? Berarti yang di sebelah kanan. Nah, seperti yang penjelasan yang kami sampaikan tadi itu. Ini huruf ya, di belakang huruf ya mana? Berarti yang ini. Nah, ini huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti yang sebelah sini, ya, sebelah kanan. Nah, kalau ada huruf ya bertasydid, kemudian di belakang huruf ya bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau fathah
atau kasrah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Nah, ini huruf ya bertasydid ya nih, huruf ya bertasydid ya. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Maka huruf ya dinaber. Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Zuyyina, nah ditekan seperti itu. Zuyyina lilladzi, nah seperti itu. Zuyyina lilladzi. Nah, kemudian di sini ya ada alif lam syamsiyah. Nah, yang pertama di sini huruf syamsiyahnya yakni tetap huruf lam. Karena di sini ada huruf lam yang bertasydid nih. Nah, huruf yang bertasydid itu kalau diurai maka dia ada 2 huruf. Maka di sini huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Nah, kemudian di sini huruf alifnya ya, huruf alifnya itu dia di sini tidak ditulis atau dibuang karena dia kemasukan huruf lam yang di belakangnya nih. Nah, maka di sini huruf lamnya yakni tetap huruf syamsiyahnya tetap huruf lam. Nah, perhatikan di sampingnya. Huruf syamsiyah itu diantaranya adalah huruf lam. Nah, zuyyina lilladzi. Nah, kemudian dzi di sini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya nih, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau kadang disebut juga dengan huruf mati begitu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun ya, kita perhatikan huruf di belakang ya sukun. Nah, ini huruf ya sukun nih. Nah, di belakang sini kita perhatikan. Kalau ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh dan berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi berada di belakang huruf ya sukun dia dibaca panjang. Makanya dzi ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh atau harokat kasroh ya. Sehingga huruf di belakangnya atau huruf sebelum ya sukunnya itu dibaca panjang begitu. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Nah, ketukannya itu hanya sebagai sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kemudian di sini huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim karena dia memiliki tanda baca dhammah nih. Nah, maka ketika kita mengucapkannya itu pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas, ditebalkan. Kafarul hayatud dunya, begitu ditebalkan. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ha. Pokoknya setiap membaca Al-Qur'an ya, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan huruf di depan huruf lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depan huruf lam kita perhatikan. Nah, di sini alif lam kan nih, di depannya kita perhatikan. Di depannya sini ada huruf ha. Kita lihat di samping, huruf ha itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf ha, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena dia cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Jadi huruf lamnya itu terbaca dengan jelas. Kafarul rul. Nah, terbaca huruf lamnya. Rul haya. Kemudian ya dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf
yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya nih. Di atasnya nih ada tanda baca fathah tapi bentuknya tuh berdiri. Kan tanda baca fathah itu seharusnya mereng seperti ini dia. Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini ya, berbentuk alif kecil ya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya huruf iya ini dibaca panjang nih ya. Karena ada tanda nih ya, fathah berdiri. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Haya, tudun ya. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf dal. Kita lihat di samping ya. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya, kita perhatikan. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Mana huruf di depan huruf lam? Nah, tadi sudah kami sampaikan juga kalau kami mengatakan huruf di depannya atau huruf setelahnya berarti yang di sebelah kiri. Ini huruf lam, sebelah kiri daripada huruf lam yang mana? Berarti yang ini nih, huruf dal ini. Nah, alif lam berjumpa dengan huruf dal. Kita lihat di samping huruf dal itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka cara membaca huruf lamnya itu diidghamkan. Makanya idgham alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Nah, di sini keterangannya lebih gampang nih untuk kita pahami nih. Di sini kan ada huruf lam nih. Huruf lamnya ini dia tidak dibaca. Makanya di sini huruf lamnya itu tidak ada tanda bacanya. Langsung masuk ke huruf dal ini ya. Hayatud dunya begitu. Nah, di sini ada huruf dal bertasydid. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, semua huruf yang bertasydid. Nah, tadi di belakang juga tuh ini bertasydid, ini bertasydid ya. Ini bertasydid nih. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, huruf dal itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z itu huruf Latin namanya. Coba kita tulis huruf dal, tapi menggunakan huruf Latin. Pasti huruf yang pertamanya adalah huruf D. Huruf D, huruf A, dan juga huruf L. Huruf pertamanya adalah huruf D. Nah, perlu untuk kita ingat. Nah, cara mudahnya itu seperti ini. Huruf hijaiyah itu apabila dia bertasydid ya, maka huruf Latin yang pertama didobel menjadi 2. Huruf dal kalau kita tulis menggunakan huruf Latin kan huruf pertamanya adalah huruf D. Berarti huruf D-nya itu didobel menjadi 2. Maka ini tu ditambah D2 di depannya ya. Ini tu nih kan, nih tu nih ya. Tambah D2 di depannya, maka dibaca tudu. Tudu seperti itu. Nah, seperti tulisan yang di bawah nih. Tudu begitu. Nah, kemudian tadi di sini ada huruf yang sukun ya, ini huruf sukun ya, ini huruf sukun. Nah, di sini kami jelaskan juga bagaimana cara mudah membaca huruf sukun. Cara mudah membaca huruf sukun. Nah, termasuk ini huruf nun nih, dia sukun ya. Bagaimana cara mudah membaca huruf sukun ya? Huruf sukun itu ya, contohnya yang seperti ini dah nih. Contohnya yang kita balik lagi ke belakang sedikit. Contohnya di sini ada huruf lam sukun nih. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf lam yang sukun ini? Nah, huruf lam itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf L. Yang pertama kan huruf L, huruf A, dan huruf M. Cara mudahnya itu seperti ini. Perlu untuk kita ingat. Huruf hijaiyah yang sukun ya, maka yang kita ambil adalah huruf Latin yang pertama. Kalau tasydid tadi huruf Latin yang pertama didobel menjadi 2. Kalau hijaiyah itu sukun ya, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil begitu. Maka ini huruf lam ini kan kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf L, huruf A, dan huruf M. Huruf Latinnya yang pertama adalah huruf L, berarti lam sukun menjadi L. Maka ini dibaca ru ditambah L, dibaca rul begitu. Kafarul hayatud dunya. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, kita lihat dulu di samping.
Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, ya. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun seperti ini, berjumpa dengan huruf ya. Nah, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, akan tetapi ini huruf ya ini kan seperti yang telah kita pelajari di sebelum-sebelumnya itu, huruf ya itu kan termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, enggak? Akan tetapi nun sukun berjumpa dengan huruf ya dalam satu kata itu bukan idgham bi gunnah, bukan. Nah, perhatikan di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran nanti berjumpa dengan empat kata tersebut, ya. Kata dunya, bunya, sinwa, kinwa. 4 kata itu. Nah, itu hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, karena ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya atau nun sukun berjumpa dengan huruf waw tapi dalam satu kata, begitu. Maka dinamakan izhar mutlak, bukan idgham bi gunnah. Maka izhar dibaca jelas, tidak berdengung, pendek saja. Dunya, begitu. Kemudian ya dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ya. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf di belakang huruf alif. Nah, ini huruf alif nih, kita perhatikan huruf di belakang huruf alif nih, kita perhatikan. Apabila huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif nih, di belakangnya sini ada huruf ya. Huruf ya ini dibaca panjang nih, sebab ini nih, sebab dia memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Baris 1 ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Dunya wa yaskharu. Nah, ini kan huruf sin lagi nih. Nah, huruf sin ini dia sukun nih. Nah, tadi sudah kami jelaskan kaidahnya di awal. Berarti huruf sin kalau dia sukun jadi s, ya ditambah s dibaca yas. Nah, maka dibaca wayas, begitu. Wayas khoru. Nah, kemudian ru dibaca tebal. Huruf ro-nya ini dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca dhammah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, jadi ditebalkan. Wayas khoru, begitu. Ru dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw nih, tanda sukun itu seperti ini. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf di belakang waw sukun atau huruf sebelum waw sukun. Nah, kalau ada huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, ya, kemudian huruf itu memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ru ini dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca dhammah nih dan berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, di belakangnya huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, tanda baca dhammah namanya atau harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun itu pasangannya adalah tanda baca dhammah. Huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya di sini adalah huruf lam karena di sini ada huruf lam bertasydid nih. Kalau diurai maka berarti ada 2
ada 2 huruf lam. Nah, kita lihat di samping huruf lam itu kan termasuk salah satu huruf syamsiah. Minalladzi, kemudian dzi dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Kemudian di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini yang berposisi berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Dzi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Minalladzina amanu, a dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf hamzah nih, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri nih, maka huruf hamzah ini dibaca panjang. Loh, bukankah ini huruf alif? Jadi perlu untuk kita ingat, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki harokat ya, memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki harokat. Kalau ada alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini a dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, tapi ini namanya mad badal, karena ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, huruf hamzah yang dibaca panjang salah satunya di antaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat. Amanu, nu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini ya. Di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi berada di belakang huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Amanu, nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf mim. Nah, ini namanya adalah waqaf lazim. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini maka maknanya itu wajib berwakaf atau wajib berhenti. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka wajib kita berwakaf atau berhenti, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Kita berhenti, amanu, berwakaf nih, berhenti. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi bacanya, begitu. Wakaf lazim. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya ya yang telah memahami ilmu tajwid Al-Quran mulailah berlatih dengan sendirinya. Ketika membaca Al-Quran pelan-pelan diterapkan apa yang telah kita pelajari ya, supaya tidak lupa lagi nantinya. Sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran ya, mengaji Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat dalam 1 hari 1 malam juga tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai kita melupakan Al-Quran, jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu berdebu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.